Liverpool menang comeback lagi. Crystal Palace menjamu Liverpool pada pekan ke-16 Liga Inggris. Bermain di Selhurst Park, Crystal Palace harus kalah dengan skor akhir 1-2 dari sang tamu. Crystal Palace unggul lebih dahulu lewat gol dari Mateta di menit ke-57. Namun Liverpool mampu bangkit dan menang berkat gol dari Mo Salah dan juga Harvey Elliott. Hasil ini membawa Liverpool untuk sementara berada di puncak klasemen dengan koleksi 37 poin. Di partai lain, Manchester United menelan kekalahan memalukan di pekan ke-15. Bermain di kandang sendiri, Setan Merah malah kalah dengan skor telak 3-0. Tim tamu unggul lebih dahulu di laga ini berkat gol dari Dominic Solanke di awal babak pertama. Sementara itu di babak kedua, Philippe Billing dan juga Marco Senesi mampu memperlebar kedudukan menjadi 3-0. Berkat kekalahan ini, Manchester United masih tertahan di peringkat 6 klasemen sementara. Bergeser ke partai yang lain, Aston Villa membuat kejutan di ajang Liga Inggris. Aston Villa mengalahkan Arsenal dengan skor tipis 1-0 pada duel pekan ke-16. Kali ini gol tunggal kemenangan Villa diciptakan oleh John McGinn di menit ke-7. Hasil ini membuat Aston Villa berada di posisi ketiga dengan koleksi 35 poin. Sedangkan Arsenal masih di urutan kedua dengan koleksi 36 poin. Bergeser ke La Liga, Real Madrid dipaksa imbang 1-1 ketika berhadapan dengan Real Betis. Madrid mampu unggul lebih dahulu lewat gol dari Jude Bellingham di menit ke-53, tetapi Betis segera menyamakan kedudukan lewat Aitor Rubial di menit ke-66. Hasil ini tidak mengubah kondisi dari kedua tim. Real Madrid untuk sementara masih berada di puncak klasemen. Bergeser ke Italia, AC Milan menelan kekalahan di Giornata ke-15. Berhadapan dengan Atalanta, Rossoneri tumbang dengan skor akhir 3-2. Atalanta berhasil unggul lebih dahulu berkat sepasang gol dari Ademola Lookman. Namun AC Milan mampu menyamakan kedudukan berkat gol dari Oliver Giroud dan juga Luka Jovic. Di masa injury time, Luis Muriel sukses mencetakkan gol kemenangan bagi La Dea. Kekalahan ini membuat Milan tertahan di peringkat ketiga dengan raihan 29 poin. Sedangkan di partai yang lain, Inter Milan sukses memetik kemenangan di Giornata ke-15. Berhadapan dengan Udinese, La Mata menang dengan skor telak 4-0. Gol-gol kemenangan Inter diciptakan oleh Hakan Calhanoglu, Federico Di Marco, Marcus Thuram dan juga Lautaro Martinez. Hasil ini membuat Inter kian perkasa di puncak klasemen dengan koleksi 38 poin. Jadi incaran Munchen, Barcelona mulai pasang harga untuk Slema Lenglet. Bayern Munchen yang kabarnya membutuhkan tambahan pemain di lini belakang kabarnya menjadikan Slema Lenglet sebagai salah satu target transfer utama klub pada bursa transfer Januari. Menurut informasi dari Laman Sport, Barcelona akan meminta uang tebusan minimal 10 juta euro ditambah dengan sejumlah bonus untuk bisa melepas Slema Lenglet pada bursa transfer musim dingin mendatang. AC Milan intensifkan perburuan bek milik Arsenal. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan akan mengupayakan perburuan bek Arsenal yakni Jakub Kiwior. Dilansir dari 90 Min, AC Milan sendiri butuh asupan tenaga bek tengah yang baru sebab beberapa bek mereka kini tumbang. Milan disebut akan berusaha untuk bisa memberikan Kiwior keinginannya. Rossoneri juga diklaim akan berusaha membujuk Arsenal untuk melepaskannya pada Januari mendatang. Ditolak Munchen, Jerome Boateng buka peluang main di luar Jerman. Mantan bek internasional timnas Jerman yakni Jerome Boateng masih berstatus pengangguran setelah kontraknya bersama Olympique Lyon tidak diperpanjang pada akhir Juni kemarin. Ia sempat berpeluang akan dikontrak oleh Bayern Munchen, namun hal itu urung terjadi karena adanya banyak penolakan dari kalangan supporter The Bavarian. Kegagalan membela Bayern Munchen membuat Boateng kini membuka peluang untuk bermain bersama klub di luar Jerman. Hanya saja sampai saat ini dilaporkan belum ada klub yang mengajukan tawaran untuk mengontraknya di sisa musim ini. Matip tumbang, Liverpool incar bek milik Wolfsburg. Musim ini Matip masih menjadi salah satu andalan di lini belakang Liverpool lagi yang menjadi pendamping dari bek Belanda yakni Virgil van Dijk. Sayangnya sepertinya ia sudah menjalani pertandingan terakhirnya pada musim ini. Pasalnya ia kini mengalami cedera ACL. Liverpool pun dikabarkan membidik bek milik Wolfsburg yakni Maxence Lacroix setelah Joel Matip tumbang kemarin. Jurgen Klopp berharap Lacroix bisa diangkut ke Anfield pada bursa transfer Januari nanti. Laporan itu juga menyebut bahwa Wolfsburg mungkin akan meminta bayaran sekitar 30 juta pounds untuk sang bek yang kontraknya tersisa 18 bulan lagi.
Barcelona berminat angkut Marcus Rashford dari Manchester United. Ada kabar menarik datang dari Barcelona. Raksasa La Liga itu dilaporkan berminat membajak Marcus Rashford dari Manchester United. Dilansir oleh Calcio Mercato, Xavi sendiri yang menginginkan sosok Rashford di Camp Nou. Barcelona sendiri akan mengajukan skema barter pemain untuk bisa mendapatkan Rashford, di mana mereka menawarkan sosok Rafinha akan ditawarkan Barcelona kepada Manchester United. Infantino ingin Messi terus bermain bahkan sampai Piala Dunia 2034. Lionel Messi masih menjadi daya pikat sepak bola saat ini. Presiden FIFA Gianni Infantino berharap La Pulga bisa terus bermain. Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang perdana Piala Dunia diikuti 48 peserta. Ajang itu akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Infantino berharap Lionel Messi bisa merasakan atmosfer di Piala Dunia edisi tersebut. Bahkan ia berharap Messi bisa bermain sampai Piala Dunia 2034 jika mau. Messi dan Inter Miami mau main di Hong Kong. Pada Februari 2024 mendatang, Inter Miami akan menyambangi Hong Kong dan tiket untuk menyaksikan pertandingan Lionel Messi tersebut dibanderol mulai 1,75 juta. Lionel Messi dan kawan-kawan rencananya akan menghadapi pemain-pemain top di Liga Divisi Pertama di Hong Kong. Laga itu bakal dimainkan di Stadion Hong Kong yang berkapasitas 40.000 penonton. Berinvestasi pada Brentford, Beckham diminta bawa Lionel Messi. Manajer Brentford yakni Thomas Frank buka suara terkait rumor yang menyebutkan jika legenda Manchester United yakni David Beckham bakal segera berinvestasi pada tim asuhannya tersebut. Muncul dugaan jika Beckham bisa saja melakukan investasi pada tubuh Brentford, dan kabar ini kemudian didengar langsung oleh juru taktik Brentford yakni Thomas Frank. Ia mengaku tak memiliki masalah terkait peluang tersebut, bahkan bisa lebih bahagia andai Beckham turut membawa Lionel Messi ke kota London tersebut. Timnas Indonesia bakal gelar uji coba melawan Libya di Turki. Muncul kabar bahwa timnas Indonesia akan menghadapi Libya dalam sebuah laga uji coba di Turki yang bakal digelar pada Desember bulan ini. Dikabarkan media Libya yakni Al-Wasat, Libya akan menghadapi 2 laga uji coba pada akhir tahun ini, yakni berhadapan dengan Indonesia dan juga timnas Guinea. Sen Patinama ucapkan selamat tinggal kepada Viking FK. Sen Patinama berpisah dengan Viking FK. Kontrak pemain timnas Indonesia tersebut dengan klub asal Norwegia itu selesai pada bulan ini. Situs Viking FK mengucapkan kabar kepergian dari Sen Patinama. Pemain 25 tahun itu juga bilang petualangan bersama Viking FK bakal tak terlupakan. Sen dikabarkan diminati oleh sejumlah klub dari Liga Turki. Perpisahan Manis Suarez di Grêmio jadi pemain terbaik di Liga Brasil. Luis Suarez memang tidak berhasil membawa Grêmio jadi juara di Liga Brasil, tetapi dia meninggalkan klub tersebut dengan gelar pemain terbaik di Liga. Grêmio harus puas finish sebagai runner-up di bawah Palmeiras yang mempertahankan titel juara Liga Brasil. Meski demikian, Suarez tetap tampil tajam di usia 37 tahun dengan bisa mencetakkan 17 gol dan 11 assist dari 33 penampilannya. Manchester United borong penghargaan bulanan IPL 2023-2024. Premier League resmi mengumumkan pemenang penghargaan manajer terbaik bulanan mereka. Kali ini bos Manchester United yakni Erik ten Hag berhasil menjadi pemenang penghargaan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Liga Inggris juga mengumumkan pemenang gol terbaik untuk bulan November, dan penghargaan tersebut tidak lain tidak bukan adalah gol dari Alessandro Garnacho. Dengan terpilihnya Erik ten Hag dan juga Garnacho sebagai manajer dan juga gol terbaik, Manchester United memborong penghargaan individu pada bulan November. Sebelumnya nama Harry Maguire berhasil memenangkan penghargaan pemain terbaik di bulan November. Chelsea akan bersaing untuk 4 besar tetapi bukan sekarang. Pochettino mengaku Chelsea musim ini belum bisa menjadi pesaing untuk 4 besar. Namun manajer asal Argentina itu optimis situasi akan membaik di masa depan. Ya, kami bersaing untuk 4 besar, mungkin bukan sekarang tetapi di masa depan, ujar dari Pochettino.
Gary O'Neil puas dengan performa Hwang Hee-chan di musim ini. Manajer Wolverhampton yakni Gary O'Neil mengaku puas dengan penampilan apik yang ditunjukkan oleh Hwang Hee-chan pada musim ini. Hingga saat ini pemain asal Korea Selatan tersebut tercatat sudah mencetakkan 8 gol dan penampilannya bersama Wolverhampton terus meningkat di setiap pertandingan. Dia telah menjadi pemain kunci bagi kami. 8 gol di Liga Inggris sangat mengesankan. Kerja keras yang ia lakukan setiap hari adalah alasan utamanya, ujar dari Gary O'Neil. Guardiola dukung Gundogan jadi manajer di masa depan. Semakin banyak mantan anak asuh dari Pep Guardiola menjadi manajer, dan Guardiola kini mendukung Ilkay Gundogan untuk mengikuti jejaknya di masa depan. Ilkay Gundogan digadang-gadang Guardiola untuk menjadi manajer jika sudah pensiun nanti. Gelandang Jerman berdarah Turki tersebut menghabiskan 7 musim yang sukses di Man City sebelum hengkang ke Barcelona pada musim panas yang lalu. Sebelumnya ada nama Mikel Arteta, Xavi Hernandez, Vincent Kompany, dan juga Xabi Alonso yang pernah bekerja sama dengan Guardiola yang kini berubah menjadi manajer sepak bola. Calvin Phillips jarang main, Guardiola minta maaf. Pep Guardiola meminta maaf karena jarang memainkan Calvin Phillips. Namun Guardiola juga mengakui dirinya sulit untuk melihat Phillips ada di starting 11 Manchester City. Gelandang Inggris itu baru tampil 4 kali untuk Manchester City dengan total menit bermain sebanyak 89 menit. Calvin Phillips bahkan tak dimainkan meski Rodri absen, yang baru terjadi saat City kalah dari Aston Villa kemarin. Carlo Ancelotti tak tertarik ke Arab Saudi. Carlo Ancelotti kabarnya masih ingin bertahan di Real Madrid. Pelatih 64 tahun itu bahkan bersedia menunggu kontrak baru dari Los Blancos sampai hari terakhir kontraknya saat ini. Ancelotti juga berbicara terkait peluangnya menangani tim dari Saudi Pro League. Dan Carlo mengaku tak tertarik karena dirinya punya hal yang lain yang dituju selain ke Timur Tengah. Lautaro Martinez tak coret AC Milan dari perburuan Scudetto. CEO Inter Milan yakni Giuseppe Marotta mengatakan sekarang ini timnya memang merupakan kandidat kuat peraih dari Scudetto, yang menyebut timnya bakal bersaing dengan Juventus. Namun Marotta tak menutup pintu bahwa mungkin ada satu tim lain yang ingin bersaing dalam perburuan Scudetto. Hasil itu adalah imbas dari pertaruhan Inter dan juga Juventus. Hal senada diungkapkan juga oleh bomber Inter Milan yakni Lautaro Martinez. Menurut penyerang asal Argentina tersebut, AC Milan masih pantas diperhitungkan dalam perburuan Scudetto di musim ini. Demikian juga sang juara bertahan yakni Napoli. Leipzig siap lepas Timo Werner ke Manchester United. Kabar menarik datang dari skuad RB Leipzig yang kabarnya siap melepas Timo Werner di musim dingin. Peluang Manchester United untuk bisa mengamankan Werner saat ini cukup terbuka dengan lampu hijau dari RB Leipzig yang siap melepas sang pemain. RB Leipzig sendiri kabarnya membandrol harga Werner di angka 40 juta euro untuk jasa sang pemain. Selain itu, RB Leipzig juga terbuka dengan peminjaman yang disertai opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman jika Manchester United tertarik kepadanya.